sesi pertama itu sebenarnya sampai ketiga ini lebih ke arah personal revival, ya. Yang dalam bahasa Inggrisnya disebut renewal. Renewal itu artinya ketika Tuhan menjamah pribadi-pribadi, ya. Tapi ada level berikutnya yang namanya revival. Revival ini bukan cuma sekedar pribadi, tapi satu komunitas dijangkau. Bahkan satu kota mungkin itu udah revival. Tapi ada yang ketiga yang paling keren yang saya sedang berdoa dan terus berdoa, yaitu awakening. Awakening adalah ketika sistem tatanan masyarakat di sebuah kota itu mengalami kebangunan dan kebangkitan rohani yang besar. Di Pulau Bahamas, ketika gereja hidup dengan benar, gereja bersatu, mengizinkan Roh Kudus bekerja, pulau itu menjadi pulau yang diberkati Allah. Itu namanya awakening. Nah, yang kita sudah alami di sesi 1, 2, dan 3 adalah buat diri kita, revival, buat diri kita, personal kebangunan. Kita yang tidur dibangunin, kita yang pingsan disadarin, dan semuanya. Tapi dalam sesi keempat dan seterusnya, kita mulai keluar dari diri kita, dan kita akan berbicara bagaimana diri kita ini bisa menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana diri kita ini bisa menjadi impact buat orang lain. Nah, yang saya suka dengan Tuhan tidak pernah stop dengan diri kita. Dia selalu melihat tuaian yang sedang menguning. Dia selalu lihat ladang yang sudah siap untuk dituai. Itu sebabnya di dalam diri setiap orang percaya yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, ada satu kata yang disebut holy discontent. Rasanya gak puas cuma lihat seperti ini. Ada sesuatu yang lebih dari ini. Saya mau lihat Jakarta penuh kemuliaan Tuhan. Saya mau lihat sekolah saya penuh kemuliaan Tuhan. Saya mau lihat kampus di mana saya kuliah penuh kemuliaan Tuhan. Saya mau lihat keluarga saya penuh kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya ada kalimat dikatakan revival start from the person. Strong individual will produce a strong family. Strong family will produce a strong church. Strong church will produce a strong city. Strong city will produce a strong nations. Urutannya dimulai dari diri sendiri dulu, lalu mulai wadah, saudara-saudara jadi berkat buat keluarga saudara. Lalu ketika keluarga-keluarga berkumpul di gereja, gereja saudara jadi begitu penuh dengan revival. Lalu kota saudara penuh revival. Lalu saudara jadi bahkan bangsa saudara penuh revival. Charles Wesley dan John Wesley adalah orang-orang yang membawa api rohani. Kalau dia lagi naik kuda, saudara, dulu gak ada mobil, jadi naik kuda mau KKR di sebuah daerah. Bahkan jauh sebelum kota itu sampai, orang-orang sudah bergelimpangan jatuh di barbar, menangis, bertobat, menerima Yesus. Saudara boleh baca di buku sejarah gereja. Kenapa? Sebab John Wesley setiap pagi dia pergi ke hutan, berlutut di hutan jam 4 pagi. In the cold, dalam keadaan yang dingin ataupun panas, dia bersujud di hadapan Tuhan. Dia berdoa buat kotanya. Dia berdoa buat revival di kotanya, terutama pertama-tama di Wales, di Inggris. Lalu ada seorang yang bernama John, saya lupa namanya John lah pokoknya saudara. Ya. Dia naik ke atas bukit, dia lihat ke kotanya, dia bilang begini, give me Scotland or I die. Cuman orang yang punya api yang menyalanya dalam dirinya yang bisa begitu, yang bisa keluar dari dirinya sendiri, tidak lagi mikirin diri sendiri, tapi mulai dari personal revival dulu. Baru the next step disuruh mulai mikirin gimana caranya supaya sekolah ini bisa dijamah Tuhan. Nah, teman saya di Australia, singkat cerita dia bertobat cuman karena dengerin kasih khotbah aja, dikasih temennya. Nih bro, lu dengerin nih kasih khotbah ini, dan gue berdoa supaya lu diberkati. Singkat cerita dia denger kasih khotbahnya. Kasih khotbahnya dia dengar, itu tentang baptisan Roh Kudus. Terus dia rindu, dia tutup kasetnya, selesai semua, dia bilang, Tuhan, saya mau seperti yang dikatakan kaset ini. Saya mau penuh Roh Kudus, saya mau jadi saksimu. Singkat cerita, dia gak terima apa-apa. Dia tidur, tapi begitu bangun pagi hari, langsung dia berbahasa roh ketika dia bangun, saudara. Panjang sekali dia berbahasa roh. Lalu dia kasih, itu adiknya. Lalu adiknya kasih ke kakaknya. Nah ini nih, personal revival yang menjalar. Kak, lo dengerin ya kasih khotbah. Akhirnya dia dengerin kasih khotbahnya, saudara. Dia dengerin, dia rindu, dia doa sama Tuhan, dia doa. Sudah tahu cara dia dibaptis Roh Kudus? Saya kayaknya pernah cerita di sini. Dia dibaptis Roh Kudus persis ketika dia ada di kelasnya dan guru sedang mengajar. Bukan pelajaran rohani, pelajaran matematika sains. Guru lagi ngajar, saudara. Sains. Akar-akar pasal 2, pangkat 3 diputus. Saya benci matematika. I hate that, honestly speaking. Gue juga gak tahu kenapa gue lulus elektro. Itu mujizat. Okay? I don't like, it's weird. Sebenarnya saya gak suka matematika. Ya, saya bisa masuk elektro ya. Itu sebabnya saya encourage saudara, kalau ada barang elektronik saudara rusak, kirim ke saya bongkar, tapi saya tidak pasang lagi. Anyway,
This particular guy, ini teman baik saya, is my best friend. Dia sampai hari ini masih jadi best friend of mine. Guru lagi terangin matematika, saudara. Dia duduk di situ jadi murid. Dia nggak tahan. There's something dari belly dia yang mau keluar. Betul nggak? Yohanes bilang begini, from your belly will flow the river of life, which is Holy Spirit. Dia duduk nggak tahan. Dia sampai dia pikir mau boker, saudara. Dia kan belum ngerti. Tapi dia udah nggak tahan, kayak mau keluar. Bahaya nih kalau keluar. Dia sampai minta izin sama gurunya, saudara. Excuse me, teacher. Can I go to the toilet? No. During the course you cannot go to. I cannot handle anymore, teacher. Ini di Australia kejadiannya. Akhirnya gurunya juga bau-fat, daripada kentut dia bau, berak di celana juga bau. Gurunya bilang, oke, go, kata gurunya. Sudah tahu, dia pergi ke kamar mandi. Dia penuh Roh Kudus di kamar mandi 2,5 jam. He speak in tongue in the toilet. Kencing model apa yang 2,5 jam? Sampai gurunya bingung, sudah. Dia nggak bisa tahan, dia nggak bisa contain that spirit. Make a story short, I think about now, after a few years, dia jadi gembala gereja. Jemaatnya nggak banyak, saudara, 2.500. Dia businessman, very rich guy, tapi very humble. Dan yang paling saya banggakan, he's a friend of mine. Dia nggak lihat saya rendah, dia nggak lihat saya. Dia jadi teman saya, is my best friend. The friend that can rely on is my shoulder to cry on. Sih, keren ya? Keren gak sih? Biasalah. Anyway, bukan cuma sampai di situ. Ketika dia terima kasetnya, dia kasih ke temannya lagi. Pindah tuh kaset sampai rusak, sampai hancur, saudara. Lalu di sekolah itu ada 8 orang yang penuh Roh Kudus terima Yesus. And every day they sit down somewhere in the room or outside the room, and then pray for their school to be touched by God. Itu orang Kristen yang udah ngerti fire. It's not for you, but for someone else out there. Saudara sudah ditarik dari kegelapan pada terang. Di luar sana banyak orang masih duduk dalam kegelapan. So, siapa yang bisa bawa terangnya? You and I. Amen. Waktu saya masuk kuliah, bam, saya belum ngerti apa-apa. Saya kayak pernah cerita, but I will tell you again. Teman saya bilang gini, Yansen, lu punya hati nggak buat sekolah, buat kuliah kampus ini? Hati buat kampus? What is that? Hati buat kampus? I don't understand. Maksudnya apa? Kita mulai berdoa, Yansen. Oke. Saudara tahu saya berdoa berapa orang? Start from 3 people. Hari ini di rumah saya, besok di rumah dia, puter-puter sampai bosan, sampai lupa rumah siapa terakhirnya. Doa, saya nggak ngerti doa syafaat. I don't understand doa syafaat itu apa, saudara. Tapi kita nangis buat kampus kita kita berdoa buat kampus kita. Dan lahir persekutuan doa di kampus kita. Akhirnya sampai jumlahnya nggak banyak sih, 150 orang. It's quite amazing. Kalau saya ingat itu, saya bersyukur dari awal. Saya bilang, Tuhan, kalau saya kuliah 4,5 tahun di kampus ini, I'm not gonna waste my time. I'm gonna make a change and something in this community, in our campus. Puji Tuhan, sampai sekarang 150 orang itu ada yang sudah jadi dokter, sudah sukses, sudah businessman and everything. Dan mereka setiap kali cuma ngomong gini, Kak, ingat gak kakak ketemu saya di POMA, artinya Persekutuan Ekumene Mahasiswa Atmajaya. Saya sebenarnya udah lupa kadang-kadang. Udah jadi orang sukses, kartu namanya udah direktur and everything. Sedangkan saya masih jadi luar biasa, saudara, lebih dari direktur itu. Dulu saya malu, sekarang enggak. Sebab saya dipanggil sama yang punya bumi. Keren gak? Dia cuma dipanggil sama bosnya. Gue dipanggil sama yang punya bumi, yang nyiptain. Duh eleh. Siapa dia? Siapa gue? Apa sih? Katakan kan kirimu, di dalam dirimu, ayo dong, ada holy discontent. Nah, yang bahaya begini, kalau saudara puas dengan kerohanian saudara puas cuman lakukan ini itu, beribadah, hidup kudus, tapi tanpa punya hati buat jiwa-jiwa. That's missing, you missing the point. Because Christianity design not is about you, but it's about someone else out there that need to be touched by the power of God. Itu sebabnya ketika saya bertobat, saya menyerahkan hidup saya buat Tuhan. Karena saya tahu di luar sana banyak orang yang perlu pelukan Yesus, perlu kasih Tuhan. Matanya buta, perlu melihat. Kita juga dulu buta, terus kita melihat semuanya. Nah, dalam sesi ini kita akan belajar beberapa hal.
dengan cepat. Ini biasanya kalau bicara impact, kita diajarin di gereja, be a blessing, jadi berkat dong, betul? Ada lagi kayak gini. Be a hero, cielah. Amin. There is a hero lies in you, baby. Oke. Nah, tapi itu bukan supermarket, jadi bukan be a hero supermarket. Apa sih? Oke. Saya lama-lama sadar sudah saya jayus, tapi it's okay. It's okay. Saya jayus buat Yesus, amin. Saudara setuju gak setuju? Saya suka kok. Saudara tahu ini kata-kata ini dibuat jadi kayaknya keren aja padahal. Masih banyak lagi. Nah, saya suka yang be a magnet. Saudara tahu sifat magnet? Menarik sesuatu. Dengan medan magnetnya ditarik mendekat kepadanya. Kalau sudah jadi magnet buat orang lain, sudah bawa orang lain kepada Yesus. Be contagious. Saya suka contagious. Tahu virus Ebola? Siapa saudara mau ditulari Ebola bisa angkat tangannya? Kalau ada satu orang di ruangan ini yang kena Ebola, saya percaya nggak ada yang mau ikut retret ini. 68 orang batal, termasuk pembicaranya. Is that right? I'm not stupid, saya punya otak, saya mikir, dia kena Ebola misalnya Billy. Tapi Billy itu amit-amit bukan. Ini kalau Billy itu Ebola, demam bola, ya. Cie, bener ya, bener ya. MU jelek ya. Aduh, kenapa sih? Kenapa? Kita ngomongin bola aja sebentar. Kenapa sih, bro? Oh, lagi khotbah. I'm sorry. Dulu saya suka MU, sekarang saya sebel sekali sama MU. Sebel deh. Nah, ini juga, be a Transformer. Saudara pernah nonton film Transformer? Dari mobil jadi apa? Dari robot jadi apa? Keren ya perubahannya ya. Perubahannya keren ya. Ya, dia jalan si namanya Bumblebee. Wah, Bumblebee bener ya. Saya sebenarnya udah lupa. Saya cuma taunya Petrus, Yohanes. Sorry bertobat. No. I'm not that holy. No. Saya tahu. Saya cuma lupa dan pura-pura nggak tahu. Ya, saudara tahu Bumblebee ya, begitu dia jalan tiba-tiba dia cek, bes. Waktu dia bes Tuhan bilang gini, kamu lihat perubahan dia? Kamu lihat perubahan dia? Kalau aja orang Kristen bisa berubah seperti itu, keren, saudara. Be a transformer. Wow. Ini saya tulis banyak-banyak supaya saudara be an agent of change. Mari ngobrol-ngobrol sama Conan, be an agent of love. Wow. Saya mesti tambahin listnya. Ini saya coba tulis sebanyak-banyaknya. Be a history maker, sedap. Saudara, langkah-langkah saudara ditinggal, saudara menulis sejarah di belakang saudara. Ada cerita, waktu saudara mati orang bisa ingat saudara. Jangan sampai waktu saudara mati di nisan saudara gak ada saudara yang ingat Conan. Siapa Conan nih? Wow, menyedihkan saudara. Make history. Be world shaker, wih gaya ya. History maker ada lagunya dinyanyiin oleh Delirious. I'm gonna be history maker in this world, bla bla bla, keren banget. Ya itu dia mau dinyanyiin? Gak usah. Be world changer, etc, artinya dan lain-lain. Banyak saudara bisa bilang apa aja. Nah tapi mari kita belajar sesuatu. Outside the church, outside the wall of the church, ada jeritan generasi. Jeritan generasi itu begini. Who am I? Siapa gue sih? Dan yang kedua, mereka menjerit gini. Kasihi gue dong. Kasihi gue. Nah kita yang duduk di sini, di the wall of the church, saudara sudah menikmati kasih Tuhan. Saudara sudah mulai tahu who you are. Saudara tahu your destiny. Saudara tahu your purpose. Itu tugas kita. To show them the purpose of God. To show them they love by one person, Jesus Christ. Ya setuju, tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Itu sebabnya kenapa orang dunia suka pesta pora. Jangan selalu pikir they happy. Saya udah selidiki teman-teman saya suka pesta. Mereka bilang begini, cuman fun lagi di tempatnya bos. With friend, ketawa, cheer up. Begitu gua keluar dari klub, man, gua kosong, empty. Dan empty-nya ini
is designed by God. Pengkhotbah 3 bilang begini, di hati setiap manusia ditaruh kekekalan di dalamnya. Artinya kalau manusia gak ketemu hal yang kekal, dia akan kosong sampai selama-lamanya. C.S. Lewis menuliskan, hati manusia seperti donat, bulat tapi tengahnya berlubang, dan cuma bisa diisi oleh satu pribadi, the person of Jesus Christ. Itu sebabnya kalau saudara di luar Yesus, saudara rasa kayaknya gue udah kaya, gue udah terkenal, gue punya mobil, gue punya rumah, I got everything yang orang mau, tapi gue kosong. Kalau dia belum ketemu Yesus, dia akan kosong selama-lamanya. Berapa saudara bersyukur? You are glad that Jesus already met you. Gak kosong lagi. Donat saudara sudah diisi dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Now, buka hati saudara, bagikan itu buat orang lain yang masih kosong donatnya. Amen. Ini akan ngajar, saya akan ngajar sedikit. Nah, Alkitab ngasih kita gambar. Ini kan logika saya, baca buku, dengerin dari teman-teman, kata-katanya keren. Tapi Alkitab kasih terminasi yang lain, gampang aja. Matius 4 ayat 19. Penjala manusia, katakan saya bukan penjala ikan, tetapi bagus ya, adalah penjala manusia. Bilang ke sebelah kananmu, bukan, bilang ke sebelah kananmu, kujala kau. Ciaelah, kujala kau. Apa sih? Coba dibuka ayatnya boleh? Udah. Ini ayat keren banget. Saya suka ayat ini, dari ayat ini bisa khotbah banyak banget. Tapi ya kita gak usah panjang-panjang di sini. Tapi kita lihat ayatnya. Gak bisa kayaknya. Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku. Kau akan kujadikan. Dulunya penjala ikan, Tuhan kasih destiny yang lebih gede lagi buat dia. Stop mancing ikan ya. Artinya begini, berhenti ngurusin cuma perkara-perkara nafkah dunia semuanya, man. Gue punya yang lebih dahsyat buat lo. Gue mau pakai lo menjadi orang-orang yang menjala manusia. Dibuktikan, kisah Rasul penuh dengan cerita. Petrus berdiri berkhotbah. Hari itu 3.000 orang bertobat. Ditambah lagi beberapa waktu kemudian 5.000 orang. Terbukti saudara. Yesus gak cuma ngomong. Tapi kata-kata ini begini, kamu akan kujadikan. Kalau kamu akan kujadikan, udah jadi belum? Belum. Saya mau buat cookies, brownies. Itu belum jadi browniesnya. Saudara perlu proses, saudara perlu adon, saudara perlu campur bahan-bahannya, saudara perlu bentuk dia, saudara perlu masukin di oven, baru jadi browniesnya. Jadi ini proses. Saya ini penjala ikan, tapi saya belum jadi penjala. Itu proses. Tapi saya suka kata-kata ini. Dia yang menjadikan, bukan kita. Amin. Dia yang menjadikan, bukan kita. Jadi gak usah pakai kekuatan sendiri, sok-sok kekuatan sendiri gini. Saya telah mendengar khotbah ini, saya jadi on fire. Saya besok akan lepaskan kuliah saya mau pergi ke Kambodia. Ya, norak saudara. Sampai di Kambodia saudara gak ngapa-ngapain, jadi orang miskin dan jadi pengemis. Saudara tulis surat ke Ibu Yeni, tolonglah hambamu. Gitu kan. Banyak orang terlalu salah menangkap ini. Dia Tuhan yang jadikan. Tuhan akan bentuk saudara begitu rupa, perlengkapi saudara begitu rupa, mold you, make you to be a fisher of men. Dibutuhkan 3,5 tahun untuk murid-murid Yesus menjadi penjala manusia. Dari 12 malah 1 lagi mengkhianat. Tinggal 11. Tapi 11-11-nya become a fisher of men. Wow. Yang kedua, jati diri saudara menurut Alkitab, garam dunia. Amin. Itu gambarnya garam. Bisa bayangin makan masakan tidak pakai garam, hambar saudara. Nah ini gunanya garam. Entar dulu, saya masuk ke sini dulu. Baca ayatnya dulu, Matius 5 ayat 13. Ada beberapa hal kecil yang saya mau bagi. Saudara udah sering dengar kabar ini, tapi saya dapat sesuatu yang peritilan kecil dari Tuhan. Baca sama-sama 1, 2, 3 ya.
Oke, pelan-pelan perhatikan baik-baik. Kata-kata kamu adalah garam dunia. Berarti tidak ada proses. Itu sudah jadi jati dirimu. Beda dengan gini, kamu akan menjadi garam dunia. Itu yang seperti tadi, itu butuh proses. Tapi kalau dikatakan kamu garam dunia, itu gak usah proses. You are. Kamulah garam dunia. Di dalam diri saudara sudah ada pengurapan, perlengkapan untuk saudara bisa menjadi garam dunia. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan kalau kita belajar kata-kata ini pelan, makanya baca Alkitab itu mesti pelan-pelan, asik saudara. Dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia, bukan garam surga. Betul? Karena surga gak perlu digarami. Surga sudah sempurna, perfect as it is. Tidak ada celah, tidak ada hal-hal yang buruk di sana, gak perlu. Yang perlu digarami adalah dunia ini. Sebab dunia ini penuh dengan ketawaran, kebejatan, kenajisan, kekotoran. Dan Alkitab katakan kasih akan orang lain akan jadi dingin, akan jadi hambar di akhir zaman ini. So, kita garam dunia. Katakan dengan saya adalah garam dunia. Amin. Saudara tidak menjadi, saudara garam dunia, it's yours. Itu jati diri saudara. Dan garam itu memang sudah karakteristiknya dan sifatnya dasarnya adalah asin. Justru sangat aneh kalau kita makan garam, kok manis? Itu gula, saudara. Dan sangat menyedihkan kalau kata Alkitab gini, kalau orang makan garam ternyata tuh deh saudara, baca sendiri. Orang dia harusnya asin, kok tawar. Mau diasinin gimana lagi? Gak ada gunanya selain apa saudara? Sorry, yang ngomong Alkitab saudara. Dibuang dan diinjak orang. Sama dengan perumpamaan ranting. Ranting kalau udah gak berguna lagi, udah gak connect dengan sumbernya, gak ada gunanya. Tinggal dibuang, jatuhin gawe bakar, selesai. Nah kita gak mau saudara tahu diri kita garam dunia, tapi kita gak berfungsi sebagai garam dunia. Amin? Iya dong. Yang paling menjadikan dari hidup seseorang adalah gini. Dia Superman, tapi dia tidak tahu bahwa dia Superman. Sampai dia mati dia gak pernah terbang. Dia gak pernah ngangkat mobil. Dia gak pernah keluarin mata dari laser dari matanya. Bukan mata dari lasernya saudara ya. Dia gak ngeluarin laser dari matanya. Terus dia mati saudara. Saya bayangin adegan ini, begitu dia mau mati saudara. Terus ada yang ngasih tahu dia, lu tahu gak sih, lu tuh Superman. Ya, mungkin dia akan bangkit lagi saudara. Banyak orang Kristen mati tanpa tahu dia garam dunia. Saya bertugas memberitahu saudara, kamu garam dunia. Itu sebabnya kamu ditempatkan di kampus ini, di sekolah itu, di kantor ini, di Pak Robert, di komunitas dokternya. For some reason. Ada orang yang perlu diasinkan. Saudara ditempatkan di keluarga tertentu, maybe your husband belum diselamatkan. Saudara jadi garam di sana. Mama papa saya adalah orang yang unik, saudara. Saya anak tunggal, by the way. Papa saya ini kalau ditanya agamanya apa pak? Saudara tahu jawaban papa saya? Agama saya adalah diri sendiri. I'm my own religion. Saya pernah satu kali berdoa setelah jadi Kristen. Saya berdoa makan. Papa saya ketawain saya saudara. Terus dia bilang gini, lo doa sama siapa ya? Lo pikir beras turun dari surga? Gue yang kerja sehingga beras itu ada. Saya senyum saudara. Tapi puji Tuhan sebelum papa saya meninggal, garam itu menjadi asin buat dia. Dia terima Yesus. Saya yang baptisin dia. Hari ini dia sudah di surga. Kok gak ada yang tepuk tangan ya? Saudara lebih suka papa saya di neraka? Terus mama saya, kalau ditanya, "Ma, ibu agamanya apa ibu?" Saudara tahu jawaban ibu saya? Saya agamanya ada 5. Itu ibu saya. Saya percaya Buddha bagus, Hindu bagus, semua bagus. Yang nanya kadang-kadang kaget terus pingsan terus mati ada juga beberapa saudara. Bagaimana cara saya mengasinkan mama saya? Saya belajar jadi garam buat dia. Saya rubah hidup saya. Saya rubah perilaku saya. Kalau dulu saya lawan mama saya berontak sama dia, saya kasar sama dia, saya buat dia nangis. Kalau dia menangis lebih keras, itu saya menang. Saya rubah saudara, saya rubah. Satu hari saudara,
Mama saya bilang, Mama mau dibaptis. Bayangin saudara. Saya nangis saudara. Gak lama saudara saya doa. Kurang lebih 14 tahun. Cepet 14 tahun. Cepet. Lama saudara. Dua tahun lalu mama saya meninggal dunia. Istri saya mimpi mama saya udah di surga. Tuh kan gak ada yang tepuk tangan ya. Saya tinggal tunggu mati atau saya di rapture, saya ketemu papa mama saya. Dan bukan sombong, pasti papa mama saya akan bilang gini, makasih nak, papa dan mama ada di tempat yang ber-AC. Sebab kalau tanpa kamu, I will be there in the heart of the hell. Sejak saya bertobat, saya pegang satu prinsip. Satu orang diselamatkan, the whole family will get saved. Saya doa itu setiap hari buat keluarga saya. Because I love my mom and my dad. Ada kisah di Alkitab, seorang kaya yang setiap hari berpakaian ungu. Sombong di dalam kekayaannya. Lalu di depan pintu rumahnya, di Pondok Indah Mall, di Pondok Indah itu saudara ya, ada seorang pengemis yang setiap hari minta. Setiap hari dia lewat, dia cuekin pengemis itu. Namanya Lazarus. Dia gak pernah peduliin, saudara. Dia gak pernah peduliin, dia gak pernah. Bahkan kalau minta makanan, mungkin dikasih yang bekas-bekas, saudara. Satu hari, Lazarus yang miskin ini mati, saudara. Alkitab menuliskan, dia duduk di pangkuan Abraham. Dan satu hari juga orang kaya ini mati, saudara. Guess what? Dia pergi ke sebuah tempat yang menyeramkan. Sampai dia bilang begini, can I ask for water? I'm thirsty. Saya gak butuh banyak. Give me one bit of water. Ada suara bilang begini, between you and the heaven ada jarak dan jurang maut yang sudah memisahkan. Terus dia bilang gini, ini menarik sekali. Dia bilang gini, oke Tuhan, saya terima, saya udah di neraka. Tapi saya punya saudara, saya punya keluarga. Saya mau selamatkan mereka. Firman Tuhan berkata begini, udah telat. Waktu saudara masuk eternity, no more time. Saudara gak bisa balik lagi, saudara gak bisa gentayangan nginjilin keluarga saudara. Amin. Itu sebabnya saya mendorong saudara yang kuliah, you do your best. Itu menyenangkan orang tua saudara kalau sudah lulus dengan titel. Don't waste your time. Don't take it easy. Saudara pikir saudara study enak-enakan. No. Your parents work hard. It's penny, it's cent, it's euro, it's dollar for you. Nah, saya gak mau khotbah ngawang-ngawang. Be real. Saudara mau jadi garam, omong kosong. Kalau saudara gak bisa sekolah dengan benar. Saya bilang sama anak muda, lu mau bersaksi apa di depan mimbar? Kalau lu bilang saya juara terakhir, mau ada yang tepukin tangan saudara? Tuhan dimuliakan, norak saudara. Aneh, sound sih gak cocok. Tapi kalau saudara berdiri, saudara bilang gini, dulu saya orang bodoh, tapi Tuhan ajar saya tuh. Dan saya sekarang serius sekolah dan saya berhasil. Semua orang pasti tepuk tangan. Saya hadir di sebuah gereja di Singapura. Jemaatnya gak banyak sih. Waktu saya hadir sekitar 16.000 saudara. Berdiri seorang anak muda maju ke depan. Saya make a story short. Dia cuma cerita gini, gue orang idiot dulu. Satu kali waktu gue idiot tuh sudah tahu otaknya di dengkul saudara. Padahal otak di mana? Di kepala. Dia ketemu Tuhan, dia terima Yesus, dia lahir baru, dia ke gereja, dia baca Alkitab. Setiap hari dia baca Alkitab. Tiba-tiba Alkitab ini jadi membuat somehow dia jadi cemerlang. Dia bersaksi di depan ribuan orang. Dia bilang begini, today saya dianugerahi oleh pemerintah Singapura. Number one, the best mathematica and science. 16.000 orang begini saudara. Saya ketemu satu anak muda di gereja. Anak orang miskin dengan 8 saudara. Orang Batak. Bersaksi di depan ribuan orang. Dia bilang gini, saya punya masa depan tuh buram, suram, gelap dan hancur. Tapi ketemu Yesus, Tuhan rubah saya. Dia punya pacar yang setia dari SMA. Yang suka bawain makanan buat dia saudara. Akhirnya dia nikahin karena pacarnya setia. Dalam keadaan miskin dia setia. Untuk setia dalam keadaan kaya gampang gak?
Gampang, semua orang juga bisa. Tapi yang susah dalam keadaan miskin. Akhirnya dia nikahin. Dia maju ke depan, dia bilang begini, saya orang deso, saya bodoh, tapi Tuhan buat saya pintar. Saya dikirim ke Singapura. Saya kaget, gaji saya sekian ribu dolar Singapura. Saya bisa beliin papa mama saya TV, kulkas, polos orangnya. Emang deso, saudara, polos. TV, kulkas, dan bahkan rumah, saudara. Ribuan orang tepuk tangan. Saya nonton di televisi recently, about a couple months ago. Ini bukan dari golongan Kristen, tapi saya belajar sesuatu. Anak tukang beca, saudara. Sampai di sana presiden. Dapat beasiswa, kuliah di London, S1. Bapaknya tukang beca. Mau beli laptop dia harus jual, dia harus kerja shift pagi, shift malam, bapaknya kerja. Cuman buat anaknya beli laptop. Sampai ditanya, bapak sehari dapat berapa? Ya paling 10.000, 20.000. Gak make sense. Waktu saya lihat itu, saya cuma bilang gini, dia gak punya Yesus tapi dia bisa hidup yang semestinya. Tapi kenapa kita anak Tuhan, sometimes there's a spirit in us, saudara tahu kebenaran. Saya khotbah di sebuah kaum muda, remaja lebih kecil dari kalian. Siapa di sini yang masih nyontek? Mereka jujur saudara dengan bangga dan berdiri dan bangga banget. Kami kak berdiri semuanya. Saya lihat 75% nyontek, saudara. Saya khotbah saya ubah ke arah menyontek jadi, saudara. Saya ajak mereka tantang. Lo jangan nyontek lagi. Gimana mau jadi garam kalau lo nyontek? Saudara pernah dengar kata-kata ini? Lo ngajarin gua jangan nyontek, lo aja masih nyontek. Sangat susah saudara menjadi garam kalau saudara masih melakukan hal-hal yang saudara pengen orang lain berubah. It's innocent. Berapa banyak orang tua bilang gini, Allah makin ke gereja makin suka berontak, makin ngawur. Yang disalahin siapa? Gereja. Yang disalahin siapa? Tuhan. Aduh kasihan banget saudara. Tapi kalau saudara hidup benar, orang tua saudara lihat perubahan. Calon mertua saya nggak tahu udah pernah cerita belum. Pertama kali ketemu saya di depan pagar, saya masih ingat. Saya parkir mobil, ya nggak mungkin di atas genteng dong, ya kan? Depan pagar. Dia gini saudara. Oh kamu yang namanya Yansen? Bayangin saudara, mertua saya. Kamu kerja di mana? Oh saya kerja di properti om. Kamu serius sama anak saya? Serius om. Kamu hari ini mau kemana? Pergi om. Kamu sambil kayak ini. Begitu saya ke mobil, saya bilang sama calon istri saya waktu itu, we got a job to do. It's called a project of faith. To see your daddy come to Jesus. Yes, kita doa saudara. Tiap telepon pacaran selesai sebelum tutup pasti doa buat papanya. Aku berdoa buat papa. Belum papa waktu itu. Aku berdoa buat om. Om, doa terus. Setahun kemudian saya mau nikah kan. Masih gini. Satu hari, di hari Paskah, dia datang sama calon istri saya. Bukan sayang, salah lagi. Ivana, anakku, ajak papa ke gereja dong. Kaget istri saya. Pergi dia ke gereja. 1 minggu kemudian ada pembaptisan. Mertua saya dibaptis Islam, saudara. Saya tanya, kok bisa pak setelah nikah ya? Dia bilang gini, papa lagi jalan-jalan, beli kacang. Kacang itu dibungkus pakai warta gereja. Saudara yang suka buang-buang warta gereja, itu akan jadi berkat buat. Jadi papa saya beli bungkus kacang, itu warta gereja. Waktu dia buka, dia baca-baca. Ada ayat di situ.
manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Dia tiba-tiba kayak sadar gitu saudara. Gila, gak tahu tiba-tiba sadar. Saya kira pernah cerita deh, saya lupa. Dan lebih asiknya gini, setelah saya nikah, ini pas nikah hari kedua, istri saya ngomong gini sama saya. Saya kalau ingat ini pengen ketawa, pengen marah, campur aduk, tapi saya sayang sama istri saya. Dia bilang gini sama saya, kamu tahu gak sayang, saya udah punya komitmen sama Tuhan. Kalau saya tidak menikah, kalau papa saya tidak bertobat, saya tidak pernah menikah. Bayangin saudara. Kalau tidak, papanya belum bertobat, dia gak mau nikah. Lah kalau papanya kagak bertobat, saya hari ini masih single dan available. Saudara ngerti konsepnya Tuhan? Untung saya punya hati buat jiwa-jiwa. Saya kaget waktu dicerita gitu. Kacau, kamu ngomong dari awal dong. Kalau kayak gini kan gak fair. Aku gak tahu. Bayangin kalau dia gak bertobat terus kita gak jadi nikah. Kacau deh kamu. Tahu gak kenapa saudara? Dia cuma punya alasan sederhana. Dia pingin papanya yang gandeng dia di pemberkatan altar gereja. Saya gak tahu itu. Dia gak ngomong dari awal. Nah. Tapi Tuhan kita tahu. Dia tahu saya harus nikah kapan. Kasihanlah umur saya udah tua saudara. Saya nikah, saya tambah luar biasa sama Tuhan. Saya bilang wah amazing. Dan ternyata anaknya yang kedua laki-laki juga tidak mau dibaptis sebelum papanya dibaptis. Jangan ikut-ikut, ini dia, gak usah ikut-ikut. Akhirnya dibaptis sama bapak anak bareng-bareng. Satu keluarga sekarang jadi Kristen. Bapaknya, mertua saya jadi pendoa syafaat. Kemarin saya BBM dia, Be gue mau ke Jerman, doain ya Be. Enak kan? Kalau dulu mana bisa, Be gue mau ke Jerman, ya terserah lo. Salah. Apa urusan lama gue pergi aja nona gitu. Luar biasa. Dahsyat babe gue dahsyat. Mendoa syafaat bos, nama saya disebut. Jadi garam ini hanya berguna kalau dia berfungsi kalau dipakai. Sih, kalau garam itu tetap di dalam botolnya, dan saudara nggak pernah take action to do something with it, taruh ke makanan, dia cuma jadi garam yang nggak bisa menjadi berkat buat orang lain. Saudara perlu angkat, saudara perlu tuang ke masakan saudara supaya itu jadi asin. Sebab garam berfungsi untuk memberi rasa enak, menghilangkan bau amis. Garam membersihkan, mengawetkan makanan, menghindarkan pebusukan. Ikan, daging, ikan asin, enak banget. Itu semua pakai garam diasinkannya. Garam juga dapat menjadi obat. Betul dokter? Dia dia bisa, kalau infeksi saudara kasih garam sedikit, memulihkan penyakit, berfungsi kesehatan. Kalau diare diberi Oralit, betul Pak dokter? Oralit adalah kandungan terbesar NaCl, which is garam. Artinya begini, saudara harus dekat dengan orang bisa rasa enak sama saudara. Orang dekat saudara bisa hilangkan bau amis, artinya kehidupan yang najis itu berubah. Jadi gini, jangan saudara jadi seperti dia harus jadi seperti saudara. Tetapi kebanyakan orang dalam pergaulan, dia bergaul dengan perampok, dia jadi perampok saudara, bukan perampok jadi pengikut Yesus, betul gak? Saudara harus bisa menjadi obat buat orang lain. Dan ini kalimat saya yang terakhir untuk garam. Garam mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Betul? Dia yang mempengaruhi saudara, bukan dipengaruhi. Jadi saudara, nah ini terang. Nah saya gak akan ngomong banyak-banyak tentang terang. Terang dan gelap sederhana aja. Terang gak bisa bersatu sama gelap. Begitu ada kegelapan, tapi begitu saudara nyalain terang sedikit aja, lilin yang kecil, api yang kecil, ruangan itu menjadi ada arahan dan jelas, ada kejelasan di sana. Yesus berkata bahwa dia adalah sumber terang, dia adalah terang dunia. Yohanes 9 ayat 5, saya suka ayat ini, tolong dibaca baik-baik. Selama aku di dunia, akulah terang. Yesus bilang, selama aku di dunia, aku terang. Nah kita sudah tahu menurut firman Tuhan, Yesus sudah mati, sudah bangkit, duduk sebelah kanan Bapa. Berarti terang dunia itu sekarang siapa? Suruh baca di Alkitab nanti di Efesus 5 tentang hidup sebagai anak terang. Baca di Filipi 2
Saudara diminta untuk tetap kerjakan keselamatanmu. Dan kalimat terakhir begini, shine like star above. Saudara tahu malam kalau gelap ada bulan, tapi juga ada bintang yang menerangi bumi ini. Wow, keren banget. Shine like star above. Saya berdoa saudara bangkit menjadi generasi terang, amin. Ayat yang keempat dengan cepat. Perintah yang sederhana, Matius 28 ayat 18-20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, ajarlah mereka semua perintah yang telah kuajarkan kepadamu. Apa artinya? Kita semua dipanggil untuk mencetak murid, menghasilkan murid bagi Tuhan. Dalam bahasa kerennya, yang sekarang saya suka, membapai orang lain. Banyak orang butuh kasih, saudara jadi bapak buat mereka, ya. Kisah 1 ayat 8, you will be my witness, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yang terakhir 6, ada 2 lagi, saudara dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus. Katakan amin. Dari Kejadian 1 ayat 26 sudah dimulai itu. Baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dengan gambar dan rupa kita. Nah ini yang saya suka, yang ketujuh. Kita dipanggil menjadi wangi-wangian buat Kristus, the aroma. Siapa yang tadi pagi pakai parfum bisa angkat tangan? Enggak apa-apa, jangan malu-malu tinggi-tinggi. Bangga saudara, karena pasti ketek saudara gak bau kalau pakai parfum. Yang gak pakai parfum juga boleh angkat tangan. Yang sebelahnya tutup hidungnya. Saya tadi pagi pakai parfum sedikit, saya lupa pakai enggak ya. Saya nggak pakai parfum, tapi saya pakai deodoran, ya. Nah, saudara diminta jadi wangi Kristus. Kalau saya semprot Hugo Boss ke Billy sekarang, sekelilingnya jadi wangi. Bisa gini, wih, wangi apa ini, enak banget Hugo Boss, betul nggak? Tapi kalau dia bau ketek juga termasuk, gitu sama. Saya suka parfum ini. Parfum berguna untuk memberikan rasa wangi buat sekelilingnya. Nah, kalau saudara jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, saudara hadir dimanapun, saudara jadi orang yang wangi. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jangan nyontek saudara. Yang terakhir kita dipanggil untuk melakukan pelayanan pendamaian. Ayatnya dalam 2 Korintus 5 ayat 18-20. Gak usah dibuka. Saya udah hampir selesai. Saya baca ulang dengan cepat buat saudara. Jati diri saudara. Ikuti dengan suara yang keras sampai rohmu mendengar. Katakan, saya penjala manusia. Saya garam dunia. Saya terang dunia. Saya pembuat murid. Jadi bapak. Saya saksi Yesus. Saya harus menjadi seperti Yesus. Saya adalah wangi Kristus. Saya dipercayakan pelayanan pendamaian. So kemanapun saya pergi, berkhotbah dan melayani, ini jadi tugas saya. Bayangin kalau saya punya istri 2 saudara, simple aja. Bayangin kalau bulan lalu saya baru ketahuan selingkuh, terus saya berkhotbah di sini, pasti semua orang pada enak lihat. Kan bilang gini, gue tahu tuh keluarganya tuh berantakan, betul nggak? Is it right? Itu sebenarnya judgement yang fair aja, sebab kita yang buat. Sebabnya saya jaga hati saya dan hidup saya begitu rupa, saudara. Bukan untuk siapa-siapa, karena saya mau jadi impact buat orang lain. Karena saya mau jadi impact buat orang yang saya temui. Dan saya gak akan bisa jadi impact kalau saya gak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyi satu lagu lalu kita selesai.